Selamat pagi, selamat datang di program Parenting SD Cinta Kasih Seci bersama saya Via, guru bimbingan konseling kelas 4, 5, dan 6. Di bulan Mei ini, saya akan membawakan tema parenting manajemen waktu. Bagaimana anak-anak bisa memanage waktu dengan baik, apalagi dalam waktu dekat ini, anak-anak akan menghadapi penilaian akhir tahun. Untuk mempersingkat waktu, mari kita simak penjelasannya. Apa itu manajemen waktu? Manajemen waktu adalah proses perencanaan dan secara sadar melakukan kontrol atas jumlah waktu yang dihabiskan untuk melakukan kegiatan tertentu, terutama untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, atau produktivitas. Dengan kata lain, manajemen waktu merupakan cara mengatur dan merencanakan waktu yang akan Anda habiskan untuk aktivitas tertentu. Tujuan manajemen waktu. Yang pertama, anak mampu memahami dan menerapkan dalam pola belajar efektif. Kedua, anak mampu menemukan cara belajar yang efektif pula dengan manajemen waktu yang tepat. Manfaat manajemen waktu. Yang pertama, tugas anak akan tertata dengan rapi. Yang kedua, anak bisa mempercepat semua urusan. Yang ketiga, melatih anak untuk bisa disiplin waktu. Dan terakhir, menjadikan anak untuk lebih bertanggung jawab. Dampak tidak menerapkan manajemen waktu yang baik. Yang pertama, akan ada penumpukan tugas yang banyak. Yang kedua, diri akan menjadi lebih malas. Yang ketiga, hasilnya juga tidak akan memuaskan. Dan terakhir, banyak waktu yang terbuang untuk hal yang tidak bermanfaat. Ada dua perbedaan orang dalam menerapkan manajemen waktu. Yang pertama, orang yang suka menetapkan prioritas, dan yang kedua, orang yang suka menunda-nunda. Mari kita bahas kedua perbedaan tersebut. Yang pertama, orang yang suka menetapkan prioritas, aktivitasnya akan merencanakan tugas, mengerjakan tugas dengan tepat waktu, mengisi waktu luang mungkin dengan berolahraga dan bersantai setelah tugas dan tanggung jawabnya selesai. Manfaatnya, hidup terkendali, hidup seimbang, dan prestasi tinggi serta disiplin. Yang kedua, orang yang menunda-nunda. Aktivitasnya mengerjakan hal-hal yang sepele, menghabiskan waktu untuk hal yang kurang bermanfaat dan pemborosan waktu. Akibatnya, diri menjadi tidak bertanggung jawab dan penyesalan yang terjadi karena menunda pekerjaan. Mengapa manajemen waktu itu penting buat kita? Tanpa manajemen waktu, jadwal kita akan berantakan. Setiap orang memiliki waktu yang sama, yaitu 24 jam. Cara belajar efektif dengan manajemen waktu yang tepat. Yang pertama, membuat daftar prioritas. Yang kedua, manfaatkan segala situasi dan kondisinya. Yang ketiga, membaca secara efisien. Yang keempat, selalu membuat ringkasan. Yang kelima, rajin bertanya. Dan yang terakhir, membentuk kelompok belajar. Tips manajemen waktu. Yang pertama, tidak menunda yang namanya pekerjaan. Yang kedua, tentukan target harianmu. Yang ketiga, batasi penggunaan hal yang tidak penting. Bagan manajemen waktu. Kuadran pertama, mendesak dan penting. Contohnya di saat kalian sakit dan memang harus dibawa ke rumah sakit. Kuadran kedua,
tidak mendesak dan penting di saat kita mengadakan sebuah rapat. Kuadran ketiga, mendesak dan tidak penting. Contohnya di saat kita harus mengangkat telepon. Kuadran keempat, tidak mendesak dan tidak penting di saat kita meluangkan waktu untuk berlibur. Dengan manajemen waktu yang baik, kita pun mengajarkan kepada anak-anak kita untuk lebih disiplin dengan waktu yang mereka gunakan. Orang tua menjadi contoh serta panutan buat anak. Gunakan waktu sebaik mungkin agar bisa membantu, membimbing, serta menjadikan anak-anak kita memanfaatkan waktu dengan lebih bijaksana. Master Chen berkata, panjangnya umur seseorang adalah setara dengan seberapa banyak hal yang telah dilakukan dalam kehidupan. Oleh karena itu, setiap orang harus berlomba dengan waktu, jangan biarkan waktu berlalu dengan sia-sia. Baik Bapak Ibu, berperan penuhlah dalam mendidik anak-anak kita. Mari buatlah anak-anak kita bisa memanfaatkan waktunya dengan baik, sehingga memiliki manajemen waktu yang baik pula. Supaya kelak mereka bisa bertumbuh dengan baik, mencapai segala mimpi dan cita-citanya. Dan semua itu bisa terjadi bila Bapak Ibu membantu dalam proses belajarnya. Saya Via, undur diri dan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu.